Selamat datang di PUD, Podcast Ubah Diri, sebuah podcast yang bertujuan untuk bersama-sama mengubah diri menjadi lebih baik bersama Saint Pollux. Dan podcast kali ini mungkin akan terasa singkat ya, tapi saya pastikan valuable. Topiknya itu menarik. Saya akan memberitahu bagaimana caranya untuk melawan seorang manipulator atau orang yang manipulatif. Tapi sebelum saya memberitahu bagaimana caranya untuk melawan si manipulator ini, Anda harus tahu dulu. Anda harus tahu dulu teknik-teknik umum yang sering mereka gunakan. Dan sekarang akan saya sebutkan beberapa teknik umum yang sering dipakai oleh orang-orang manipulatif ya. Yang pertama, gaslighting. Gaslighting itu meragukan si korban gitu ya. Contoh misalnya kalau si korban itu bilang, aku ngeliat kamu di mall A gitu ya, lagi jalan sama cewek misalnya gitu ya. Tapi seorang manipulator itu akan bilang, kamu itu salah lihat. Aku itu nggak pakai baju gitu. Aku nggak ke mall A gitu-gitu. Atau kayak, kamu salah ingat kali. Gak mungkin aku ngomong kayak gitu. Ya. Jadi korbannya itu dibuat ragu, dibuat untuk mempertanyakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia ingat, ya, dan sebagainya, apa yang dia rasakan. Jadi diragukan pengalaman subjektif dari si korban, gitu loh. Lalu teknik yang kedua yang sering dipakai oleh seorang manipulator adalah love bombing. Biasanya love bombing ini itu sering dipakai oleh pria, walaupun tidak bisa dipungkiri cewek juga menggunakan itu gitu. Wanita juga menggunakan itu, tapi menurut pengalaman saya pribadi selama 11 tahun belajar soal dinamika romansa, para pria yang sering menggunakan ini, terutama dalam fase PDKT ya, mereka itu kayak beli sebatang coklat gitu ya, terus bunga, terus makan minum, traktir apalagi, jalan-jalan, melakukan antar jemput gitu ya, terus mengutarakan kalimat-kalimat yang membuat melayang si wanita gitu ya, yang membuat seneng si wanita. Tapi itu kayak berlebihan, too much. Gitu. Jadi kayak diserang oleh cinta terus itu. Kalau saya pribadi bilangnya adalah menyogok wanita, ya, nyogok, biar si wanita itu jadi suka, jadi jatuh cinta sama si kitanya gitu ya. Ketika kita melakukan menyogok wanita itu tuh, atau love bombing itu. Lalu yang ketiga adalah guilt trip. Jadi si korban itu dibuat untuk merasa bersalah. Contoh kalimatnya, kamu kalau misalnya melakukan ini tuh emang benar ya, kayak gitu. Salah tahu, kamu itu salah kalau kamu ngelakuin ini. Seperti itu, guilt trip. Kalau misalnya ditanya apa bedanya guilt trip dengan gaslight? Kalau gaslight itu jelas meragukan, ya. Mereka meragukan si korban. Tapi guilt trip itu dibuat merasa bersalah. Dari jenis kalimatnya pun beda. Gaslighting itu kayak, kamu tuh salah dengar, kamu tuh salah lihat. Itu hanya perasaan kamu saja. Gitu ya. Tapi kalau guilt trip, kayak, kamu itu salah, ngelakuin itu salah. Emang yang kamu lakuin tuh benar. Gitu-gitu. Oke. Lalu teknik berikutnya adalah seorang manipulator akan melakukan mengisolasi si korban. Ya, sering kali ini juga ditemukan oleh orang yang menjalin hubungan. Teman-teman atau Anda yang sedang mendengarkan ini pasti familiar sekali dengan, ya mungkin
pengalaman Anda pribadi atau mungkin teman Anda gitu ya, orang yang Anda kenal gitu. Pernah dengar nggak kayak atau Anda pernah mengalami gitu ketika Anda berhubungan gitu ya, komitmen dengan pasangan Anda gitu ya. Pasangan Anda itu mulai melarang kayak tidak boleh teleponan sama si ini, tidak boleh ngobrol sama si ini, nggak boleh ketemuan sama si ini. Padahal itu sahabat Anda, teman Anda, yang mana teman Anda itu sudah ada hadir di kehidupan Anda sebelum pasangan Anda gitu. Tapi pasangan Anda itu mengekang Anda, mengisolasi Anda gitu. Atau kalau misalnya sudah nikah gitu ya, Anda tidak boleh keluar, harus di rumah. Itu namanya isolation, mengisolasi, memenjarakan lah si korban. Lalu teknik yang kelima, high hopes atau memberi harapan yang tinggi alias harapan palsu. Ini tentu saja di antara kita gitu ya, pasti pernah merasakan ini ya. Kayak diberi harapan palsu. Contoh, iya sayang, tenang, aku janji aku tidak akan melakukan hal itu lagi. Aku tidak akan melakukan tindakan kasar ke kamu misalnya gitu. Tapi ketika Anda sudah memaafkan orang tersebut, mereka tetap melakukan itu gitu. Mereka tetap melakukan tindakan kasar atau melakukan suatu tindakan yang tidak disenangi oleh si korban gitu. Ya. Lalu yang terakhir nih, ada berapa sih itu tadi? Ada gaslighting, love bombing, guilt trip, isolation, high hopes atau harapan palsu. Oh ya, yang keenam adalah dibuat takut kehilangan. Nah, ini juga familiar sekali, terutama di ranah romansa, di ranah keluarga juga ada, dan tidak bisa dipungkiri juga pertemanan ya, atau juga pekerjaan mungkin. Tapi intinya teknik manipulasi yang ini, korban itu dibuat takut kehilangan. Contoh misalnya kayak kalau misalnya di keluarga Anda gitu ya, mungkin Anda waktu kecil atau waktu remaja gitu ya, Anda pernah dengar salah satu anggota keluarga Anda, mungkin ayah atau ibu gitu, bilang seperti ini. Kamu kalau misalnya ibu atau ayah meninggal, syukurin, kapok kamu sendirian, misalnya kayak gitu ya. Baru sedih gitu. Kayak gitu. Itu kalau di keluarga tuh. Kamu kalau misalnya nggak ada mama, kamu kalau misalnya nggak ada papa, kamu nggak bisa apa-apa, misalnya kayak gitu. Ya. Atau misalnya dalam ruang lingkup relationship atau hubungan romansa ya. Emang siapa lagi yang mau sama kamu selain aku? Kamu itu nggak usah macam-macam. Di antara cowok-cowok yang lain atau di antara cewek-cewek yang lain, yang mau sama kamu itu cuman aku. Kayak gitu loh. Oke, itu pola umum atau teknik manipulasi yang sering dilakukan oleh seorang manipulator atau orang yang manipulatif. Tidak bisa dipungkiri bahwa teknik manipulasi itu banyak, tapi intinya adalah membuat Anda merasa rendah diri, membuat Anda bisa dikontrol, dan membuat Anda jadi tidak berdaya. Oke. Yang pertama gaslighting, yang kedua love bombing, yang ketiga itu guilt trip, yang keempat itu isolation, yang kelima itu high hopes, dan yang keenam itu dibuat takut kehilangan. Oke. Fear of loss. Dari keenam teknik manipulasi ini, ya, teknik manipulasi umum yang dilakukan oleh orang manipulatif, sebenarnya Anda bisa melawan itu semua. Ya, Anda bisa melawan itu semua dengan cara
percaya diri. Kalau misalnya Anda memahami ke-6 teknik umum manipulasi ini ya, semuanya itu kan membuat diri kita itu jadi rendah diri, kita menjadi tidak berdaya, kita jadi tidak percaya dengan diri kita sendiri gitu loh. Kita ragu dengan diri kita sendiri. Jadi untuk melawan seorang manipulatif adalah kita menjadi lebih percaya diri gitu loh. Oke. Dan kita juga harus bisa asertif, harus bisa tegas. Kita tidak terpengaruh oleh mereka gitu loh. Untuk bisa tidak terpengaruh, kita harus percaya dengan diri kita sendiri. Nggak ada cara lainnya selain menjadi percaya diri gitu loh. Nah, masalahnya adalah untuk menjadi percaya diri itu butuh waktu. Kalau misalnya Anda tidak tahu caranya untuk percaya diri, karena gini, orang yang sering sering terkena manipulasi gitu ya, sudah terlalu lama dia menjadi rendah diri, sudah sering dia itu meragukan dirinya sendiri. Jadi untuk menuju ke rasa percaya diri itu agak sulit gitu loh. Itulah kenapa saya itu membuat program RISE, Resilient Inspiring Self Esteem, yang mana program itu untuk membantu Anda menjadi lebih percaya diri. Salah satunya adalah biar Anda itu tidak bisa dimanipulasi gitu loh. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin ikut program RISE sekarang saja, jangan tunggu harus rendah diri dulu. Masalahnya adalah ketika Anda rendah diri, ketika Anda ragu akan diri Anda sendiri, Anda nggak sempat untuk bisa menjadi percaya diri karena sudah terlalu lama Anda mengakses pola pikir yang rendah diri itu gitu loh. Anda nggak ada tenaga. Jadi kalau misalnya ada di antara Anda mungkin saat ini lagi bersama orang yang manipulatif dan Anda mendengarkan podcast ini gitu ya, please cari bantuan. Anda bisa ikut program saya juga, nanti akan saya bantu gimana caranya untuk membangun kepercayaan diri Anda yang hilang itu. Dan nggak cuma dibangun doang, tapi Anda juga saya akan bantu untuk memperkuat rasa percaya diri itu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Jika ada pertanyaan atau request topik yang ingin dibahas, silakan ketik di kolom komentar. Boleh juga follow TikTok @ubadiri111 dan subscribe YouTube @ubadiri111 untuk konten menarik dan bermanfaat lainnya. Dukung saya dengan cara melakukan konsultasi, join program, atau beli produk Ubadiri. Silakan ke website https://ubadiriofficial.card.co. Cardnya itu R-nya 2. Atau kopas link yang ada di deskripsi. Mohon maaf jika ada bahasa yang kurang nyaman, buang jeleknya, ambil baiknya. Dadah.